Selamat datang di Sini Ride season kedua, episode kedua. Alhamdulillah masih bisa lanjut nih series nih. Jadi ini modelnya podcast gitu ya. Nah, idealnya sih dengerinnya di program seperti Noise atau Spotify yang emang cuman audio doang. Cuman karena ya nggak apa-apa lah, saya upload di YouTube. Oke, kali ini saya mau bahas topik yang lumayan bikin greget juga nih. Oke, kali ini saya mau bahas topik yang lumayan bikin gregetan, terutama buat saya pribadi sih. Karena ada beberapa salah persepsi tentang pesepeda, atau kita nyebutnya mungkin cyclist ya. Jadi awalnya gini, di Instagram kan atau di TikTok waktu itu saya bikin si senator jadi sepeda listrik, atau e-bike ya kasarnya ya. Yang jadi problem mungkin bagi sebagian orang, ini sepeda karena nggak ada kerennya, akhirnya saya bikin model kayak motor listrik gitu ya, jadi tinggal digas gitu. Pedalnya tuh nggak ada, pedalnya ada sorry, cuman kerennya untuk goesnya, atai dan sebagainya itu nggak ada. Jadi memakai tenaga dinamo di hub belakangnya, di rear hub. Jadi tuh nggak ada sprocket, nggak ada rantai, nggak ada crank, jadi emang modelnya pure kayak sepeda listrik atau motor listrik yang tinggal digas. Tujuan saya utamanya ya pengen buat alat mondar-mandir aja gitu. Contoh kalau ke warung atau mungkin saya mau ke mana ya, saya jalan beli kopi gitu ya, atau sekedar beli makan malam-malam, itu tuh saya nggak perlu pakai motor. Jadi untuk jarak-jarak deket dan menengah lah, nggak nyampe 10 kilo, mungkin di bawah 10 kilo, saya mending pakai itu ketimbang naik motor. Satu, lebih irit bensin dan juga mengurangi polusi. Itu sih yang paling penting. Dan si sepeda yang saya punya ini, si Senator e-bike ini, kita nyebutnya itu aja ya. Itu tuh lumayan irit banget gitu. Jadi pernah saya tes dengan kondisi baterai full sampai benar-benar kosong, itu jaraknya 33 kiloan lah. Dan itu 33 kilo masih sisa 2 batang nih untuk di baterainya. Dimana jalurnya ya up and down ya, up and down ala perkotaan lah, bukan yang kalau up and down kayak di wilayah Bogor, Bandung, Malang, bukan kayak gitu. Jadi yang rada datar, ada naiknya dikit. Itu 33 kilo masih sisa 2 batang. Poinnya adalah saya bikin sepeda senator saya mau jadi gitu, ya emang pengen aja gitu. Dan pengen share juga, oh nih lu bisa loh sepeda lu dibikin kayak gini. Jadi kayak ya iseng-iseng aja lah ya buat saya pribadi gitu, ketimbang tuh sepeda nganggur ngejogrok di gudang. Akhirnya saya bikin e-bike. Dan yang bikin saya agak menganga ternyata banyak ini sih komentar netizen yang bikin rada mikir juga lah. Komentar tuh kayak gini, di mana letak olahraganya gitu kalau nggak ada pedalnya gitu, fungsinya jadi hilang buat olahraga. Nah ini sebenarnya menarik nih. Akhirnya saya sempat kasih penjelasan, cuman mereka mungkin nggak mau mengerti juga ya. Jadi di mindset orang-orang seperti ini, sepeda ya buat olahraga gitu. Selain olahraga tuh nggak aci, nggak oke, nggak diterima. Padahal, nah ini kita sedikit menilik tentang sejarah ya. Sejarah sepeda kan awalnya itu untuk alat transportasi. Jadi untuk pergi dari titik A ke titik B, dan pokoknya untuk commute, itu awalnya sepeda kayak gitu. Dan sepeda pertama tuh modelnya kayak velocipede. Gimana sih cara ngomongnya? Jadi emang nggak ada pedal, nggak ada kerennya, jadi model kayak balance bike gitu loh. Ya, 2 pedal, terus jadi yang penggeraknya adalah kaki. Jadi persis kayak si balance bike. Itu pada tahun 1817 atau 1816. Jadi era-era pas perang dunia gitu ya. Jadi 1817 orang tuh pertama kali punya sepeda, emang fungsi tujuan utamanya untuk transportasi. Titik. Olahraga sepeda itu baru ada sekitar 50-60 tahun setelah sepeda pertama kali dibuat. Mungkin sekitaran tahun 1860 sampai 1870. Itu baru ada olahraga sepeda tuh, dimana namanya mungkin Tour de France ya. Itu pertama kali. Correct me if I'm wrong. Kalau saya ada salah, mohon dikoreksi.
Tapi intinya, pertama kali sepeda dibuat itu memang tujuan utamanya untuk transportasi. Nah, jadi itu tuh sudah membantah ya, kalau di mana letak olahraganya sepeda. Nah, tujuan utama saya memang bukan buat olahraga, si Senator e-bike ini memang tujuannya untuk alat transportasi. Kalau emang mau niat olahraga, sepeda saya ada beberapa sih, jadi ya mendingan pakai sepeda yang lain kalau niat olahraga, tapi kan ini enggak. Nah, hal-hal kayak gini nih membuat saya mikir, ini orang mikirnya gimana ya? Kalau dia mikir sepeda untuk olahraga, nggak semua pengguna sepeda itu niatnya memang buat olahraga, atau nggak semua pengguna sepeda itu adalah cyclist. Cyclist ini dalam artian orang yang menekuni atau die hard atau hardcore nih di dunia persepedaan. Enggak. Saya sendiri pertama kali beli sepeda juga niatnya bukan untuk olahraga, tapi niatnya untuk, oh ya, dari rumah ke stasiun, commuting ya. Nanti pulang juga gitu, daripada saya jalan kaki, kelamaan, naik angkot. Mahal kalau dihitung per bulannya, mendingan saya dari rumah ke stasiun untuk naik sepeda. Ngirit ongkos juga. Baru ketemu, oh iya kayaknya bisa nih dibuat gue sekeliling nih, hitung-hitung olahraga. Nah, baru di situ setelah saya commuting ya, baru kepikiran untuk olahraga. Lalu ada beberapa orang yang memang naik sepeda tuh bener-bener buat transportasi. Mereka tuh nggak doesn't give a shit ya tentang perubahan sepeda gitu. Mau tren sepeda seperti apa, mau ada yang teknologi terbaru seperti apa, mereka tuh nggak peduli. Ya mereka pakai sepeda tuh ya emang cuman buat alat transportasi ya, commuting. Mau sepedanya udah tinggal rantainya udah hitam kayak apa, digenjot udah bunyi, mereka kadang ya udah nih gue cuman buat alat transportasi kok, gue nggak ada urusan dengan dunia persepedahan gitu. Itu ada juga yang memang pengguna sepeda ya buat mata pencarian, contoh abang Starling, terus tukang somai, tukang apalagi tuh, banyak yang pakai sepeda memang fungsinya atau tujuannya tuh memang bukan untuk olahraga gitu, dan itu banyak. Dan ada juga yang punya sepeda ya cuman sekedar buat punya-punyaan doang ya. Oh iya, punya sepeda ada di rumah, dipakainya 7 bulan sekali juga, yang penting ada sepeda gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat kalau nggak semua yang pakai sepeda itu cyclist, nggak semua yang pakai sepeda itu tujuannya buat olahraga gitu ya. Mungkin kalau dilihat, olahraga itu kayak bonus aja sih sebenarnya. Oke, badan kita bergerak, aliran darah lancar, otot juga dites ya, di training, dilatih. Ya itu bonus aja sih menurut saya kalau pakai sepeda untuk olahraga gitu. Bagi orang-orang yang memakai sepeda sehari-hari ya, tapi bukan seorang cyclist. Nah, jadi ini udah bisa membantah kalau ternyata sepeda tuh bukan cuman buat olahraga. Dan saya juga bingung kenapa ini menjadi masalah gitu. Maksud saya, ya ini kan sepeda Senator yang saya buat, saya e-bike, saya bikin ini, ya terserah saya mau dibikin apa ya. Maksudnya mau saya jadiin gerobak juga, ya bebas gitu. Kenapa orang pada komplain ya? Saya juga nggak ngerti nih. Mungkin di idealnya mereka, saya juga nggak pakai duit mereka sih. Ini apa nih sebenarnya yang dipermasalahkan itu apa gitu? Mungkin idealis mereka nih agak terganggu dengan video saya si Senator e-bike. Next, mungkin saya akan membahas khusus nih tentang si Senator e-bike ya. Entah itu nanti berupa video atau di Sinirat juga. Cuman mungkin berupa video mungkin ya. Kemarin-kemarin tuh di TikTok viewernya lumayan, bukan lumayan sih, 3.200.000 sekarang. Wow, jadi sempat viral kemarin, dan sekarang sih masih banyak yang komen. Cuman lucu ya, di TikTok tuh orang pertanyaannya kadang hal-hal sepele gitu, kayak contoh gimana cara ngeremnya gitu. Terus apalagi ya, kalau budget sama part mungkin wajar mereka nanya. Cuman kan saya udah bikinin video khusus ya, cara ngerem, lalu harga part dan budget, cuman banyak aja yang nanya. Mungkin emang faktor
reading comprehension atau emang mereka nggak mau nyari aja sih di profile TikTok, padahal udah saya bahas lengkap lumayan dan cukup detail ya sampai ke jaraknya, kualitas baterainya gimana. Cuman mungkin banyak yang belum nanya soal ini kalau kena hujan atau banjir gimana. Saya sendiri sih belum pernah nyoba dan kayaknya nggak bakal mau nyoba juga. Jadi kalau emang udah mulai hujan ya saya masukin dalam, nggak saya hujan-hujanin. Kayaknya sepeda biasa pun kalau dihujan-hujanin sayang ya, nanti efeknya tuh ya karat dan sebagainya. Jadi ya mendingan kita cari aman aja deh. Oke, thank you udah dengerin season kedua, episode kedua. Menurut kalian gimana nih dengan topik ini? Dan kalian kalau misalnya mau punya sesuatu yang kita bahas, tinggal komen aja di bawah. Nanti ya coba kita bahas ya topiknya, kalau emang ternyata menarik. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode Sini Ride berikutnya. Bye-bye.